Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah pendapat mereka tentangmu atau penilaian mereka tentangmu. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita lihat apa yang terjadi pada mereka ya tentang kamu ya, menilai tentangmu saat ini ataupun ke depan ya. Bagaimana penilaian mereka terhadapmu? Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana kondisi hati mereka terhadap penilaian dirimu. Oke, kita lihat di sini ada Ace of Wands, ada Four of Wands, Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, dan The World. Wow, di sini ada yang gelisah ya. Wah, gelisah nih, kenapa nih? Kayak macam mereka merasa bahwa kamu itu sosok yang berbeda sekarang. Kamu lebih diam, lebih tertutup, lebih menarik diri, dan hidup lebih tenang, bahagia dengan dirimu, dengan kesendirianmu. Dimana mungkin mereka ada yang tidak suka denganmu dulu, atau pengkhianatan, ataupun orang-orang yang toksik yang ingin kamu jatuh. Ini bisa dari pertemanan, persaingan usaha, persaingan karir, ataupun pasangan sendiri yang toksik, akhirnya meninggalkanmu, mencibirmu. Akhirnya apa? Kehadiranmu diinginkan lagi. Dimana ya tanpamu sebenarnya mereka sepi, mereka merindu. Kalau bicara sosok pertemanan, dia tahu bahwa kamu orang yang tulus, yang mana kemarin dia manfaatkan. Begitupun dengan pasangan, yang mana ketulusanmu dianggap kebodohan, sehingga suka-suka dia marah, suka-suka dia datang, suka-suka dia pergi, seolah-olah kamu tuh hanya patung, tidak mengerti perasaan. Ya. Kalau dari sisi pekerjaan, dia tahu bahwa kamu orang yang tulus, dimana tidak rame kalau nggak ada lo. Yang mana mungkin dia merasa dulu bahwa kamu adalah saingan dia, sehingga dia suka provokator kamu untuk dimarahi pimpinan, untuk cari muka di pimpinan. Sekarang akhirnya kamu nggak ada, dialah yang sasaran kemarahan pimpinan. Ya, ataupun pimpinan toksik, yang mana selalu menyuruhmu berproses yang benar-benar tidak melihat hasil, toksik untuk dirinya saja, selalu merasa benar, atau bahkan mungkin ada perkataan perbuatan dia yang menyinggung kamu, mempermalukan kamu ya. Ini pimpinan nih
Akhirnya dia sadar bahwa kamulah yang loyal terhadap perusahaannya dan inginkan kamu kembali di company-nya. Ya. Tetapi memang saya lihat di sini auramu bersinar ya. Karena kamu bisa melewati semuanya cobaan-cobaan ini dengan kekuatan dari dirimu dan perlindungan semesta. Dimana kamu sadar bahwa tempatmu bukan di situ lagi. Walaupun banyak tawaran yang mengiming-imingkan sesuatu yang mungkin sesuai dengan kamu punya ekspektasi. Mungkin dari gaji, dari kehidupan yang lebih stabil, dari pemaafan, dari pengakuan, lingkungan yang merangkul. Tetapi kamu tahu bahwa itu topeng. Kamu tahu bahwa itu hanya karena saya jauh, jadi mereka begitu. Nanti saya dekat lagi, mulai lagi toksiknya muncul. Itu kamu ibaratkan intuisi kamu tuh up ya. Dan akhirnya mereka rasa pada saat kamu tidak ada, baru mereka merasakan akan kehadiranmu yang mana sangat-sangat mereka inginkan. Tetapi kamu sudah tidak seperti orang dulu yang mana bisa ditarik. Kamu punya prinsip. Ya, dan akhirnya kamu mempunyai karisma yang mana mereka segan sama kamu. Ya. Ada juga yang saya lihat menyesal dan ingin kembali. Ataupun juga ada yang saya lihat di sini tidak ingin lihat kesuksesanmu. Dimana pada saat kamu ya, ada juga yang tidak suka ya. Jadi kamu bisa di posisi mana, kamu menyesuaikan. Karena ada juga yang menyesal dan ingin kembali tapi kamu tidak mau. Dan ada pun yang tidak suka dengan kesuksesanmu, tetapi memang kamu gak peduli gitu. Dan kondisinya memang saya lihat kamu bahagia. Kamu fokus pada dirimu. Kamu mencintai dirimu. Dan tidak akan memberikan siapapun kesempatan untuk datang menghancurkanmu. Kamu punya batasan. Kamu tidak terlalu mau dianggap baik. Kamu tidak perlu validasi. Dan itu mempunyai karisma yang tinggi di mata mereka. Yang mana dulu kamu dipandang enteng. Kamu dianggap murahan. Ya, sekarang mereka sudah tidak bisa memanipulasimu. Karena kamu punya batasan. Karena kamu sosok yang baru. Tidak seperti sosok dulu di mata mereka yang pelin-pelan. Yang kekanak-kanakan. Sekarang kamu punya karisma. Kamu punya wibawa. Dan itu yang akhirnya membuat mereka takjub. Ada kekaguman. Tetapi ada dari sisi positif yang merasa bahwa kamu itu sombong. Tetapi kamu gak peduli dengan kata mereka. Karena kamu tahu value kamu. Ya. Dan apa saja yang mereka lihat dari dirimu yang baru ini. Di sini ada Lovers, Knight of Wands, Queen of Swords, Six of Pentacles, dan ada Five of Cups. Wah. Dirimu lebih terurus. Dimana kemarin kamu berantakan, sekarang lebih merawat diri. Mereka lihat kamu lebih cantik. Badannya lebih bagus, lebih sehat. Kelihatan terpancar dari aura wajahmu. Kalau laki-laki dari penampilan, bersih cerah muka, ya. Begitupun wanita, modis, glowing, ya, seksi. Walaupun gemuk tapi kelihatan seksi aja gitu. Karena pede, tidak terusik dengan kamu ini, kamu itu, kok jelek ini. Jadi kamu tuh kayak macam ya saya cantik versi saya. Kamu melihat saya jelek terserah, bukan urusan saya. Tetapi karena kamu berpikir positif, orang-orang melihat kamu wow. Karena sudah lama tidak melihatmu dan bahkan ada yang malah tidak mengenal kamu karena banyak perubahan dari dirimu. Yang mungkin sudah 2-3 tahun gak ketemu, tiba-tiba ketemu, siapa ya? Oh kamu tuh, ya ampun kamu nih udah berubah, saya gak kenal. Ya mungkin dari gaya rambut, dari bentuk tubuh, dari wajah, atau dari segi penampilan. Ya, akhirnya rasa rindu itu datang. Ada yang mengagumi tapi ada yang, ya kalau orang negatif ya, kayak gak suka gitu. Tapi kamu gak peduli. Ya, itu dari sisi dirimu. Kamu merawat tubuhmu, kamu merawat jiwamu, kamu merawat otakmu dari pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak perlu kamu singkirkan. Sehingga apa? Daya tarikmu, karismamu up terpancar dari tubuhmu, terutama dari wajah.
Ya, dulu kamu jerawatan, beruntusan, kulit dekil ya. Sekarang wow, ya perlahan-lahan berangsur pulih, bahkan mulus. Sampai yang tadi saya bilang ada yang malah nggak kenal karena perubahanmu yang sangat signifikan. Karena kamu tahu bahwa dirimu berharga. Kamu merawat dirimu, yang mana kemarin kamu tidak merawat karena kamu merawat yang lain. Sekarang kamu lebih berfokus pada dirimu, ya. Di sini juga untuk keuangan, ya, yang mungkin dulu mereka mau posisimu di ke tempat kerjaan, ya. Akhirnya juga dia nggak ada duit juga, ya. Malah mungkin mau pinjam uang ke kamu. Kenapa? Karena dia lihat sekarang kamu sudah stabil dalam finansial. Mungkin dia lihat kamu jajan sana sini. Yang mana kemarin dia mau jatuhkan kamu, akhirnya semesta mengangkatmu dengan mungkin kamu berwirausaha, kamu punya uang. Atau dia pinjam-pinjam uang belum bayar, ya, atau penipuan ataupun apapun, ya. Mau pinjam lagi, kamu berani berkata tidak. Ya. Nah ini, jadi mereka ada yang merasa bahwa, wah sekarang kamu nih pelit ya. Wah sekarang ini kamu sombong ya. Mentang-mentang udah kaya. Kaya versi dia ya, karena ya dia kan di bawah kamu gitu. Karena ketegasanmu. Tapi kamu nggak peduli. Saya mau dibilang kaya kek, apa kek ya, terserah. Yang pastinya saya tidak pernah mau memiskinkan orang dengan cara pinjam-pinjam duit nggak kembalikan. Nah itu kamu punya prinsip seperti gitu, dimana saya tidak akan pernah meminjamkan siapapun dan saya tidak akan meminjam. Ya kalau pun pinjam ya pasti lewat bank aja. Ngapain lewat manusia mulut toksik. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana akhirnya tidak berani lagi meminjam, walaupun mencibirmu. Kamu sudah sosok yang berubah lah, jahat lah, pelit lah, tapi kamu gak peduli. Kamu merasa bahwa itu hak saya punya hak juga untuk menolak. Karena amunisiku harus ada, bukan saya kerja untuk kamu. Ujung-ujungnya saya dikorbankan, mengemis atas hakku. Nah ini, jadi kamu tegas dalam berucap dan bertindak. Tetapi tetap sopan, ya. Jadi mereka mengagumi itu juga, di mana kamu bukan sosok yang cengengesan, plin-plan, ya. Kamu sekarang sosok yang tegas. Jadi mereka juga kalau mau minta uang atau pinjam-pinjam duit tuh mereka pikir 2 kali, pasti nggak akan dikasih lagi. Karena kamu sudah sosok yang berbeda, ya. Tetapi kalau kamu mau kasih, kamu bisa kasih. Tetapi kalau minta-minta, pinjam-pinjam itu kamu anti. Nah ini, jadi akhirnya mereka sadar bahwa kamu bukan sosok yang kekanak-kanakan seperti dulu, yang bisa ditipu, yang bisa dibully, disanjung-sanjung, ya, padahal ada maksud, ya, ataupun apapun yang mana bisa, yang terlalu polos, yang bisa ditipu lah atas ucapan mulut manis mereka. Kamu punya prinsip bahwa ya sudah, kalau saya baik silahkan kamu puji, kalau saya jahat ya silahkan juga kamu hujat, saya nggak peduli. Selama kamu tidak berbuat kesalahan, kamu jalan terus sesuai dengan isi hatimu. Dan itu membuat mereka semakin segan, ya. Makanya ada yang mau datang tapi kayaknya nggak bisa, karena dia sudah tahu bahwa pasti nggak akan berhasil nih. Ngapain juga buang-buang waktu gitu, tanya-tanya kabar, alasan mau pinjam uang kan, tapi tanya-tanya dulu, ujung-ujungnya juga nggak dikasih, ngapain. Nah ini makanya sekarang temanmu tuh sedikit tapi berkualitas. Ya ada yang mau berteman dengan kamu karena kamu sudah sosok yang wow gitu, tapi kamu tolak karena kamu tahu bahwa dari dulu mereka itu toksik. Hanya mau diminta traktir, hanya mau minta ini, minta itu, merugikan. Habis itu cerita ini, itu kamu batasi. Atau bahkan cut dari hidupmu orang-orang yang kamu tahu bahwa itu toksik. Dan akhirnya mereka juga gak punya teman sekarang. Ya, dia mau datang kepada kamu, tapi kamu cuman oke, ya sebatas menyapa, bukan untuk lebih dekat. Dan kalaupun energi mantan di sini, saya lihat ada bicara kekaguman, dia ingin kembali. Mungkin karena kamu sudah kaya, dia ingin kembali. Atau karena kamu sudah glowing, dia ingin kembali. Ini 2 ini aja, dari fisik dan dari keuangan. Karena lebih baik daripada dirinya. Tapi kamu gak mau. Walaupun mungkin kamu masih cinta, tapi kamu merasa bahwa saya pernah ditipu, saya pernah difitnah, saya pernah disakiti. Ya akhirnya dia malu sendiri. Apalagi kalau kamu sudah kaya. Dan dia malu sendiri karena topengnya sudah terbuka. Dimana dia tahu bahwa semesta melindungimu. Ya, kamu tahu topengnya dan kebuka sifat aslinya. Ya, yang hanya mau memanfaatkanmu dari segi fisik, memanfaatkanmu dari segi finansial dan dari segi status. Ya, tidak ada tanggung jawabnya. Nah ini, jadi dia malu sendiri.
Tetapi ya itu, kamu tetap memaafkan dia, tetapi tidak mengizinkan dia datang masuk lagi dalam hidupmu. Dan akhirnya dia tahu bahwa kamu bukan sosok yang dulu, yang mana cinta mati sama aku. Besok juga aku sakiti juga, pasti besok nanti dia maafkan aku lagi kalau aku minta maaf. Tetapi pada saat dia minta maaf, kamu gak kebalik-balik. Dan akhirnya dia tahu bahwa kamu tidak seperti yang dulu. Kamu pergi meninggalkannya, memberikan batasan dan mulai hidup yang baru. Dimana kondisi dia sekarang saya lihat, ya lebih terpuruk dari dirimu. Mungkin ada hutang. Orang yang dia sayangi lebih dari dirimu, ya, yang dianggap lebih, akhirnya meninggalkannya, akhirnya porotin dia tersiksa, atau dia bahkan cuma status doang, tidak ada rasa. Atau bahkan mungkin hidupnya juga hampa. Dan dia tahu bahwa akhirnya dia sadar bahwa cinta yang sejati itu ada pada dirimu. Yang mana dulu dia pandang enteng, yang mana dulu dia tidak hargai, yang mana dulu dia sepelekan, yang mana dulu dia hianati. Dan ada penyesalan. Ya. Karena kamu tetap memaafkan, kamu tetap baik, tetapi kamu bukan seperti yang dulu lagi, dimana kamu tidak mengizinkan dia masuk dalam hidupmu. Oke, kita lihat lagi apa yang mereka pikirkan atau pendapat mereka tentangmu. Di sini 9 of Pentacles, 5 of Swords, the Chariot, 3 of Cups, 7 of Cups, dan 3 of Wands. Wow. Oke, karisma ya, kamu berkarisma, kamu dihormati, kamu orangnya dulu kayak cuek, sekarang lebih murah senyum, lebih ramah, lebih sopan ya, terus juga pemaaf, tidak sombong ya, dan kamu sukses dalam karir, apapun itu. Mereka terlihat kamu, walaupun mungkin lihatnya cuman oh dia sukses, padahal memang kamu juga tertatih-tatih, jatuh bangun gitu, tapi mereka lihat kamu tuh sukses. Mentalmu bagus, kamu bisa berjuang dari nol, dimana mungkin dulu mereka senang sekali kamu terjatuh, tetapi kamu bisa up sendiri dengan kedua kakimu sendiri, tanpa bantuan siapapun kecuali Tuhan. Ya, kamu lebih agamais, lebih sopan, lebih ramah, dan itu membuat kamu karismamu up di mata orang yang dulu pernah menyakitimu atau dengan orang yang baru. Dimana akhirnya mereka tersenyum padamu, kamu pun tersenyum, mereka memaafkanmu kalau mungkin kamu punya salah, kamu pun juga memaafkannya, ya. Tetapi ya itu, batasan-batasan selalu ada, dimana kamu tidak mau terlalu dekat dengan mereka. Oke, di luar oke, nampak bagus, saya sudah memaafkan, karena kamu berfokus pada jiwa yang bersih, ketimbang bersama tapi toksik, ya. Mendingan jauh, tetapi tetap memberikan kehangatan dari jiwa. Ya, jadi nilai positif yang mereka dapatkan dari dirimu pada saat kamu sudah tidak bersama mereka. Tetapi ya apa boleh buat, itu keputusanmu, karena kamu tahu bahwa mentalmu lebih berharga, dimana kamu akan membatasi siapa yang masuk dalam hidupmu. Dan kalaupun ada orang baru, ya kamu lebih ke teman aja. Ini ada yang mau cinta-cintaan, lebih ke teman aja, ya, karena capek dengan urusan cinta-cinta, ujung-ujungnya toksik, ya. Ini ada beberapa seperti gitu, yang mana aku mau bercinta dengan dirimu, tapi nanti ujung-ujungnya terjadi lagi karena ada trauma dan luka batin, ya. Jadi ya kita berteman aja. Tetapi saya lihat di sini banyak yang menyayangimu, banyak mencintaimu, bahkan orang-orang tulus mencintaimu. Tetapi malah kamu yang karena trauma belum sembuh, sehingga kamu macam meragukan akan ketulusan mereka. Nah ini kebalik lagi, karena ya itu trauma dan masa lalu dari orang lama, akhirnya ya orang baru ini tidak diberikan kesempatan. Tetapi ya yang pastinya mereka tetap menyayangimu, ya. Jadi itu yang saya lihat ya, dimana ada yang gelisah ataupun merasa bahwa kamu adalah sosok yang berbeda sekarang, ya, dimana mereka melihat keadaanmu sekarang sudah jauh lebih baik, lebih wow, sukses, dan kamu mempunyai karisma yang tinggi. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kondisi dirimu di mata mereka. Semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya dari orang-orang yang terkoneksi dalam readingan ini. Saya mulai dulu dari inisial mereka. Saya sisihkan kartu tarotnya. Kita ke inisial dirinya yang akhirnya tersadarkan akan pesona dan karismamu. Dari inisialnya, di mana mereka terkoneksi dengan, di mana kamu terkoneksi dengan huruf
Di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf Q, ada huruf P, huruf Q, huruf B, maaf huruf D kok ini ya, saya yang salah baca huruf nih ya. Q, P, P, Q, D. Waduh, saya kurang konsen ya, maaf ya. Mirip-mirip. Y, Z, U, V, J, X, B, R, H, E, A, G, F. Oke, maaf ya berisik ya, si bocil lagi bermain ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas. Ada F, M, N, dan I. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, di mana saya sudah menarik energinya juga. Kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada Cancer, ada Scorpio, Virgo, Aquarius, Libra, Pisces, Sagittarius, dan Taurus. Jadi inilah mereka-mereka yang terkoneksi denganmu, yang akhirnya menilai dirimu dan mengagumi dirimu yang baru. Semoga resonate. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.